أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. Bagi orang-orang yang mengilak istrinya harus menunggu 4 bulan. Kemudian jika mereka kembali kepada istrinya, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui. Dan para istri yang diceraikan wajib menahan diri mereka menunggu 3 kali quru. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka
jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam masa itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka para perempuan mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 226 sampai 228. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil ihsan, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, wa na'udzu bika min su'il khatimah, wa na'udzu bika minal kafirin, wa na'udzu bika minadh dhalimin, wa na'udzu bika minal fasikin, wa na'udzu bika minal munafikin, wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin amin ya rabbal alamin. Biaunillah, biidnillah, biridhoillah. Alhamdulillah di pagi yang sejuk ini dari bumi Kota Baru Riau-Rejo Gresik, Jatim, Indonesia, kita bisa menyapa umat dengan berhakko tilawati, berhakko tukoti, dan berhakko jihadi. Mudah-mudahan wasilah ini kita akan berguna untuk meraih sebuah keutamaan. Jadi semuanya yang namanya ngaji, yang namanya sholat, yang namanya menyempurnakan rukun Islam, iman, ihsan, iman dan takwa, itu sebuah keutamaan. Ya, tapi berakhlak mulia, ya Dek, berakhlak mulia, mempunyai sifat yang mulia, sidik, fatonah, amanah, tabligh, itu adalah sebuah keutamaan. Jadi oleh karena itu mari jaga ori. Ya, ori itu aslinya asli deh ya. Di wasilah kita yang terbaik atau oke. Jadi kalau kita ini mau kembali kepada sumber asli, maka kita akan menemukan air yang suci yang bisa pada mensucikan. Nanti dilihat di surat Al-Maidah ayatnya ayat 35 dan pelajari surat At-Taubah dari ayat 1 sampai ayat 129 dan juga berhati-hati di dalam hidup ini. Surat At-Taubah ayat 17
dan 107 sampai 109, dan juga surat At-Taubah ayat 18 sampai 20. Mudah-mudahan harta benda kita sebagian dapat kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita berderma juga ilmu nafi', ilmu pengetahuan kita. Mudah-mudahan ini menjadi jariyah kita semuanya pada saat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan santri, siswa-siswi kita nantinya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Amin amin ya robbal alamin. Itulah harapan dari kedua orang tua kita. Namun Dek, mari kita lihat Dek, yang namanya rumah tangga ya Dek. Jadi aslinya Allah menciptakan laki-laki yang baik itu untuk perempuan yang baik. Ya, laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Oleh karena itu, supaya kita ini menjadi laki-laki dan perempuan yang baik, ya kita harus belajar menjadi orang baik ya Dek. Pergunakan fisik kita dengan benar ya Dek. Akalnya dipergunakan dengan baik, nafsunya ditundukkan dengan baik, kemudian hatinya juga ditundukkan dengan baik. Makanya hati-hati. Kalau orang itu sebelum rumah tangga juga hati-hati ya Dek. Ya, untuk mencari, untuk memilih pasangan hidup juga harus hati-hati. Jangan sampai salah. Dikhawatirkan apa kalau salah? Kalau salah bisa jadi nanti di rumah tangga itu terjadi yang namanya apa Dek? Perceraian. Nah itu perbuatan halal tapi dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berhindar ya Dek. Nanti bisa dibaca keluarga besar harmonis. Itu keluarga besar yang baiti jannati itu Dek. Itu ada di surat An-Nisa Dek, ayat 1 sampai 70. Nanti bisa dibaca ya. Jadi seorang lelaki yang sejati itu gimana ya? Dia selalu berusaha ya Dek agar membahagiakan seluruh ya istrinya, anak-anak cucunya ya. Luar biasa Dek, yang namanya ayah itu Dek. Ya. Juga perjuangan seorang ibu ya, seorang istri ya, ingin selamat, taati Islam, iman, ihsan, nanti insya Allah akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita langsung ke kajian kita di pagi hari ini. Surat Al-Baqarah ayat 226 dan 227. Ayat ini berhubungan dengan seseorang yang bersumpah tidak akan mencampuri istrinya, seperti demi Allah aku tidak akan bersetubuh dengan engkau lagi. Sumpah seperti ini disebut ila. Dalam hal ini istri tentu akan tersiksa dan menderita loh Dek. Makanya hati-hati kalau nanti berumah tangga ya Dek. Seorang suami ini hati-hati Dek, tidak boleh bermain-main dengan ucapan-ucapan cerai Dek. Ya hati-hati betul ya. Makanya agama itu nomor 1 Dek. Ya, kalau agamanya kuat, nanti dalam rumah tangga itu kalau misalnya ada permasalahan itu bisa sabar Dek. Ya, laki-lakinya sabar, perempuannya sabar. Tapi kalau tidak ada agamanya Dek, ya, seorang suami tidak ngerti agama, ngomong sakarepe dhewe, akhirnya jatuh talak, cerai, nggak bisa dikumpuli istri itu. Kalau dikumpuli dosa. Nah, makanya kita harus
berhati-hati adik belajar agama yang dalam tafaqquh fiddin ya Dek. Jadi surat At-Taubah ayat 122. Dalam hal ini istri tentu akan tersiksa dan menderita karena tidak digauli dan tidak pula dicerai atau ditalak loh Dek. Wis gak iso digauli, gak boleh digauli, mari ngono yo gak ditalak. Jadi ibaratnya ngono apa Dek? Digantung. Nah ini namanya penyiksaan Dek. Gak boleh ya. Karuan nek dipegat, kok nak wis habis masa idahnya, seorang istri itu boleh dinikahi orang lain. Ya, suami juga bisa nikah lagi. Kalau toh memang itu tidak ada kecocokan di dalam rumah tangga, ya, suaminya ke sana, sementara istrinya ke sini. Jadi akhirnya enggak ketemu, padahal tujuan rumah tangga itu untuk mempersatukan, ya, dua itu dipersatukan jadi satu, ya Dek. Makanya belajar Dek. Hal seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut, sebab perbuatan semacam ini perbuatan orang dolim, ya Dek. Wong dolim senengane ngono Dek. Ya, yang laki mendolimi istrinya, mari ngono sing istri yang mendolimi suaminya. Jadi akhirnya jadi keluarga dolim, keluarga peteng. Nanti jadi anak-anak cucu ya anak-anak cucu yang dolim. Nah untuk bila ya Dek, bila sudah dekat 4 bulan lamanya sesudah bersumpah itu, suami harus mengambil keputusan apakah akan kembali bergaul seperti suami istri atau bercerai. Kalau suami mengambil keputusan kembali berbaik dengan istrinya, maka itulah yang lebih baik, tetapi dia harus membayar kafarat sumpah. Dia harus mengatur rumah tangganya kembali, mendidik anak-anaknya, dan tidak boleh diulangi lagi sumpah yang seperti itu. Tapi kalau dia bermaksud untuk menceraikan, maka ceraikanlah secara baik. Jangan sampai istri itu teraniaya, sebab Allah Maha mendengar, Maha mengetahui loh Dek. Jadi berhati-hati, Allah itu Maha mendengar apa yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya. Itu didengarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang diperlakukan seorang suami kepada istrinya itu dipersani sama Gusti Allah. Kalau itu baik ya jadi baik, tapi kalau itu jahat maka juga akan berdampak jahat. Mari kita lanjutkan ayat 228. Dalam ayat ini dijelaskan hukum talak sebagai penyempurnaan bagi hukum-hukum yang tersebut pada ayat-ayat sebelumnya. Apakah istri yang mempunyai masa haid dicerai oleh suaminya, maka hendaklah dia bersabar menunggu 3 kali kuruk, baru boleh kawin dengan laki-laki yang lain. 3 kali kuruk ialah 3 kali suci. Menurut pendapat jumhur ulama, ini dinamakan masa iddah, yaitu masa harus menunggu. Selama dia masih dalam masa iddah, ia tidak boleh menyembunyikan apa yang telah terjadi dalam kandungannya. Apakah dia telah hamil ataukah dalam haid kembali. Setiap istri yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, dia harus jujur mengakui terus terang apa yang telah terjadi dalam rahimnya. Loh, ada aturannya Dek. Ya, pernikahan juga diatur, ya, sebelum nikah juga diatur, ta'aruf, ya Dek. Sudah nikah juga ada aturannya, ya. Kalau misalnya terjadi ya tidak kecocokan dan sering bertengkar juga ada aturannya. Jadi Islam itu luar biasa Dek, mengatur kehidupan manusia dari dia sebelum nikah, saat nikah, bahkan sampai dunia, sampai akhirat itu diatur di dalam
Al-Quran. Oleh karena itu berbahagialah kita ini punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih, yang punya mukjizat Al-Quran ini dek ya. Dan mari kita juga pahami hadis-hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma sholli wa sallim alaih. Pada masa jahiliyah, di kalangan istri-istri yang tidak jujur sering tidak mengatakan bahwa dirinya telah hamil. Setelah idahnya habis, dia kawin lagi dengan laki-laki lain. Maka tidak lama sesudah kawin lahir anaknya. Loh, Dek, ini namanya mempercampurkan Dek, keturunan, Dek, nggak boleh ya, hati-hati. Terjadilah perselisihan dan pertengkaran antara kedua suami istri. Apabila manten suami tidak mengakui bahwa itu anaknya, maka teraniayalah bayi yang tidak bersalah itu. Loh, bayi-bayiku gak ono dosane dek ya. Bayi-bayi yang lahir ke dunia ini adalah dalam keadaan suci ya dek ya, fitrah ya dek. Jadi bayi-bayi yang ada di dunia ini harus dilindungi, jangan sampai dibunuh. Orang nggak ngerti agama ya, hamil di luar nikah anaknya dibunuh, digugurkan, itu dosa pirang perkara. Wis nglakoni zina dosa, mateni bayi ku gak ngerti ya dek, gak ngerti adab ya dek, biadab orang-orang seperti itu. Naudzubillah ya dek. Makanya kita berdoa mudah-mudahan generasi muda kita, generasi mudi kita terselamat dari gangguan-gangguan iblis ini ya. Disebabkan ibunya tidak jujur ketika masih dalam masa idah. Ada pula terjadi pada masa itu istri tidak mau berterus terang bahwa idahnya sudah habis. Dia mengatakan masih dalam haid. Maksud dia berbohong itu agar suaminya tetap memberi belanja kepadanya selama dia dalam idah. Maka turunlah ayat ini melarang istri yang dicerai menyembunyikan apa yang terjadi dalam rahimnya. Selama perempuan yang ditalak itu masih dalam idah, suami boleh rujuk. Itulah yang lebih baik jika niat rujuknya ingin membina kembali rumah tangganya yang baik. Cukuplah waktu idah itu bagi suami untuk berpikir apakah ia akan rujuk kembali. Lebih-lebih sudah ada anak. Dek, no anak iku abot dek. Ya, pegatan ku abot. Nek wong ku duwe apa dek? Kasih dan sayang ya, ndelok anake ngesakno nangis, ndelok keluargane. Tapi nek wis lupa daratan ya wis lali kabeh dek, lali wong tuwa, lali anak, lali bojo, lali putu, akhirnya gak karu-karuan ya perbuatannya karena mengikuti iblis tadi, mengikuti setan, atau akan bercerai. Tetapi kalau rujuk itu bukan didorong oleh maksud yang baik, yakni hanya membalas dendam atau untuk menyusahkan dan menyakiti istri, maka perbuatan seperti ini dilarang Allah dan itu perbuatan dolim terhadap perempuan. Talak yang dijatuhkan kepada istri seperti ini bernama talak roj'i, yaitu talak yang masih boleh rujuk sebelum habis masa iddah. Kemudian firman Allah yang mengatakan bahwa perempuan itu mempunyai hak yang seimbang dengan laki-laki dan laki-laki mempunyai kelebihan satu tingkat dari istrinya adalah menjadi dalil bahwa dalam amal kebajikan mencapai kemajuan dalam segala aspek kehidupan, lebih-lebih dalam lapangan ilmu pengetahuan, perempuan dan laki-laki sama-sama mempunyai hak dan kewajiban. Meskipun demikian, hak dan kewajiban itu disesuaikan dengan fitrahnya, baik fisik maupun mental. Umpamanya seorang istri mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga, mendidik anak-anak dan memelihara kesehatannya, menjaga kebersihan dan rahasia rumah tangga dan lain-lain. Sedang suami sebagai kepala keluarga bekerja dan berusaha untuk mencari nafkah yang halal guna membelanjai istri dan anak-anaknya. Dalam keluarga atau rumah tangga, suami dan istri adalah mitra sejajar, saling tolong-menolong dan bantu-membantu dalam mewujudkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala.
Perbedaan yang ada adalah untuk saling melengkapi dan kerjasama. Kalau ada perbedaan ya dek, saling mengalah ya dek, ojo kok saling jaluk menang ya, akhirnya gak karu-karuan ya dek. Ya, bukan sebagai sesuatu yang bertentangan dalam membina rumah tangga bahagia. Meskipun nafkah keluarga merupakan kewajiban suami, bukan berarti istri tidak boleh membantu nafkah keluarga. Tetapi bila istri mengeluarkan biaya atau nafkah rumah tangga, itu hanya sebagai tabarruk, bukan sebagai kewajiban. Bila suami jatuh miskin karena pemutusan hubungan kerja atau PHK atau sakit yang menjadikan ia tidak bisa memberi nafkah, maka istri berkewajiban membantu biaya rumah tangga. Tetapi bila suami sudah berkemampuan memberi nafkah, maka ia wajib mengganti biaya yang telah dikeluarkan oleh istri, kecuali istri tersebut rela tidak diganti, maka nafkah yang telah dikeluarkannya menjadi bantuan sukarela kepada rumah tangga, Dalam masyarakat, perempuan boleh berlomba dengan laki-laki untuk mencari kemajuan dan berbuat amal kebajikan. Kalau ada orang menuduh bahwa Islam tidak memberi kemerdekaan asasi kepada perempuan, itu adalah tuduhan yang tidak benar. Islamlah yang mula-mula mengangkat derajat perempuan setinggi-tingginya. Sebelum dunia yang maju sekarang ini sanggup berbuat demikian. Sudah sejak 14 abad yang lalu, Islam memberikan hak dan kewajiban kepada perempuan dan laki-laki. Sedangkan dunia lain pada waktu itu masih dalam gelap gulita. Seorang suami sebagai kepala rumah tangga bertanggung jawab atas kesejahteraan dan keselamatan rumah tangga dengan memberikan biaya rumah tangga yang diperoleh dengan jalan yang halal. Demikianlah Allah mengatur hubungan suami istri dengan cara yang harmonis untuk mencapai kebahagiaan hidup dalam berumah tangga. Ya dek, doa dek, minta doa kepada ayah ibu, ya, kepada guru-guru, ya, kepada kaum muslimin muslimat, mudah-mudahan seluruh muda-mudi ya dek yang sudah waktunya nikah, mudah-mudahan oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan bimbingan ya dek, diberikan kecukupan materi, sandang, pangan, papan ya dek. Mudah-mudahan nanti dalam berkeluarga akan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ya dek. Surat 30 Ar-Rum ayat 21 dibaca sampai 59. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya, memberikan rahmat nikmatnya kepada kita semuanya, sehingga kita bisa hidup berumah tangga dengan baik, anak-anak kita ya, cucu-cucu kita soleh solihah karena punya ayah dan ibu yang soleh dan solihah. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al auladana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.